Iya, aku juga lihat postingannya kemarin, tapi aneh gak sih? Aneh. Kemarin pas kerja kelompok bareng, Erik sempat cerita kalau kondisi ekonomi keluarga Melati itu biasa aja. Malah toko mamanya lagi sepi. Kok bisa dia beli barang-barang branded tiap minggu? Nah itu dia, makanya anak-anak kelas sebelah banyak yang curiga. Jangan-jangan itu cuma demi konten doang. Kayaknya kalau cuma buat konten gak mungkin deh. Tapi kamu denger gak si Adila kayaknya... Nih Mel, uang kas buat bulan ini sama bulan kemarin. Maaf ya agak telat, kemarin nunggu uang jajan mingguan dari bapak dulu. Nah gitu dong Erik, untung kamu langsung bayar 2 bulan. Kalau enggak, nama kamu udah aku tandain pakai pulpen merah di buku ini. Berarti tabungan kelas kita sekarang udah numpuk banget kan? Tenang aja, selagi aku yang pegang, semua uang kas aman dan tercatat rapi kok. Gak bakal ada yang keselip sepeser pun. Siap Bu Bendahara, makanya kelas kita sepakat milih kamu lagi tahun ini. Soalnya kamu kan teliti banget kalau urusan duit, nggak kayak bendahara kelas sebelah yang sering bingung sama catatannya sendiri. Iya Mel, tolong dijaga baik-baik ya penataannya. Soalnya bulan depan kan sekolah mau ada acara bazar besar-besaran. Kita butuh banyak modal di awal buat beli bahan dekorasi, sewa kostum, sama beli bahan makanan buat stand kita nanti. Aduh Adila, kamu kayak nggak percaya aja sama kemampuan aku. Nggak usah khawatir, modal buat bazar mah udah siap banget di dalam sini. Cuma ngingetin aja. Tenang aja, bahkan kalau kita mau bikin stand yang paling megah sekalian, uangnya juga bakal cukup kok. Pokoknya kalian tinggal fokus aja mikirin konsep standnya. Urusan duit biar aku yang ngatur semua. Bagus deh kalau kayak gitu. Berarti nanti pas rapat sama Bu Riri minggu depan, kamu udah langsung nunjukin total saldo terakhir kita ya, biar kita bisa estimasi pengeluaran dengan jelas. Iya, gampang itu mah. Nanti pas waktunya rapat, pasti aku buka semuanya kok. Udah sore nih, mendingan sekarang kita siap-siap pulang yuk. Aku udah gak sabar banget buat buka semuanya. Pasti uangnya banyak. Wah, banyak banget ternyata kalau dikumpulin kayak gini. Coba aja semua uang ini beneran punya aku pribadi. Pasti seru banget. Bisa beli sepatu baru, baju baru, terus nongkrong di kafe mahal tiap hari tanpa perlu pusing mikirin sisa saldo di tabungan. Hai semuanya, selamat sore. Duh, sore-sore gini aku lagi pusing banget nih. Bukan pusing karena tugas sekolah ya, tapi pusing karena dompet aku sampai gak muat lagi buat nampung rezeki hari ini. Lihat deh, sampai harus aku keluarin semua di kasur kayak gini karena emang penuh banget. Bingung banget deh, besok pas pulang sekolah mau habis uang ini buat belanja apa lagi ya? Rasanya kayak uang gak habis-habis, ngalir terus tiap hari. Buat kalian yang mau ikutan belanja atau mau ditraktir, coba tebak besok aku bakal beli barang mewah apa lagi. Tulis di kolom komentar ya, bye. Nah gini dong, biar mereka semua tahu kalau aku itu bukan anak biasa yang gak punya apa-apa. Lihat nih, baru semenit diunggah yang nonton udah ratusan orang. Semua orang pasti bakal iri sama gaya hidup aku sekarang. Nggak apa-apa deh pakai uang kelas dulu. Toh nanti juga bisa diganti pelan-pelan sebelum ketahuan. Wah, asli kenyang banget. Bakso urat di sini emang nggak pernah gagal. Makasih banyak ya Mel. Sumpah akhir-akhir ini kamu sering banget traktir kita-kita. Kemarin lusa batagor, kemarinnya lagi es boba, sekarang bakso semangkok penuh gini. Kamu mendadak menang undian atau gimana sih? Biasa aja kok Erik.
Gak usah lebih gitu selagi aku ada uang lebih ya kalian makan aja sepuasnya. Gak usah sungkan atau mikirin harganya. Aku mah paling gak bisa kalau lihat teman-teman deket aku kelaparan pas istirahat. Mantep banget, emang bendara kelas kita yang satu ini. Beruntung banget aku sekelas sama kamu. Berarti besok menu traktiran kita apalagi nih Mel? Erik, kamu ini mikirin makan gratis terus. Kamu gak ngerasa aneh apa? Hah? Aneh kenapa? Mel, maaf ya sebelumnya, tapi aku beneran penasaran. Kamu dapat uang jajan sebanyak ini dari mana sih? Itu Dio, kamu ini sensitif banget deh kalau urusan uang. Setauku kan bisnis toko baju mama kamu lagi agak sepi sejak Tanah Abang kebakaran kemarin. Kamu sempat cerita begitu kan bulan lalu? Ya emang toko mama lagi agak santai, tapi kan papa aku punya proyek sampingan yang lain. Rezeki itu kan jalannya banyak, bisa datang dari mana aja dan kapan aja kalau kita beruntung. Oh, proyek sampingan. Tapi aneh aja, jumlah uang yang kamu pakai buat traktir kita dan beberapa anak kelas lain belakang ini tuh lumayan gede loh, Mel. Iya Dila, kamu kok malah kayak lagi menginterogasi aku sih? Harusnya kamu tuh seneng dong ikut kecipratan di traktir makan enak, bukannya malah curiga kayak gini. Udah nggak usah bahas itu lagi, mendingan habisin tuh baksonya sebelum bel masuk bunyi, mubazir tahu. Erik, lepas dulu itu earphone-nya sebentar. Aku mau ngomong hal penting banget sama kamu. Ini serius. Aduh, Adila pelan-pelan dong nyikutnya, sakit nih. Ada apa sih? Mukamu tegang banget kayak habis lihat hantu di gudang sekolah aja. Coba kamu lihat video postingan Instagram story-nya Melati yang diunggah semalam. Kelihatan nggak ada yang aneh menurut kamu? Ya nggak ada yang aneh sih, cuma Melati lagi pamer uang segepok di kasurnya kayak biasa. Emang dasarnya dia suka pamer kan dari dulu. Kenapa emangnya? Kamu iri ya lihat dia banyak duit? Bukan iri, Erik. Coba kamu perhatiin baik-baik karet pengikat uang yang ada di pojok kasur itu. Terus lihat pecahan uang 50 ribuan yang berjejer di sana. Kemarin pas jam istirahat pertama, aku nggak sengaja lewat meja guru pas Melati lagi ngerapihin uang kas kelas. Ikatannya, urutan pecahannya, bahkan jenis karet gelang pembungkusnya tuh sama persis dengan yang video ini. Ah, masa sih Dil? Perasaan kamu aja kali. Mungkin emang kebetulan mirip aja. Kamu inget kan pas di kantin tadi, dia langsung gugup banget waktu aku tanya soal bisnis orang tuanya. Iya sih. Logikanya ya, kalau itu beneran uang pribadinya, kenapa dia harus segugup itu sampai buru-buru ngalihin pembicaraan? Aku punya firasat buruk, Erik. Firasat apa? Aku takut uang kas harusnya kita pakai buat modal belajar bulan depan, diam-diam malah dipakai sama dia buat gaya-gayaan demi dapat pujian di medsos. Kalau yang kamu omongin ini beneran, wah kacau sih Dil. Masalahnya minggu depan kita udah harus setor uang itu ke sekolah buat bayar stand. Kalau sampai uangnya kurang atau nggak ada, kelas kita bakal didiskualifikasi dari bazar. Nah itu dia yang aku khawatirin. Makanya mulai besok kita harus bener-bener awasi dia. Aku cuma berharap firasatku ini salah, karena kalau benar Melati bener-bener lagi cari masalah besar. Duh, tas ini bener-bener pas banget di bahu aku. Modelnya simple, tapi kelihatan mewah banget. Kalau aku pakai ini pas pembukaan bazar sekolah besok, pasti anak-anak kelas lain langsung ngelirik aku semua. Gak bakal ada yang berani ngeremehin penampilan aku lagi. Hah? Harganya kok mahal banget sih? Uang saku sisa tabunganku sendiri kan gak bakal cukup kalau buat beli ini sekarang. Mana mama baru bakal ngasih uang jajan bulanan minggu depan lagi. Pakai uang kas dikit lagi kayaknya nggak bakalan langsung ketahuan deh. Lagian di dalam kotak ini kan totalnya ada jutaan rupiah. Kalau diambil beberapa ratus ribu buat beli tas ini, bentuk tumpukan uangnya juga nggak bakal kelihatan berkurang banyak.
Nanti begitu mama kasih aku uang saku minggu depan, langsung aku ganti dan aku masukin lagi ke kotak ini. Iya bener, ambil dikit aja deh buat darurat penampilan besok. Adila, kebetulan sekali kamu ketemu di sini. Tolong berhenti sebentar, Nak. Iya Bu Riri, ada apa ya Bu? Ada yang bisa Adila bantu buat persiapan dekorasi kelas kita? Itu dia, Adila. Tadi Ibu baru saja selesai rapat koordinasi terakhir dengan panitia besar bazar sekolah di ruang guru. Pihak sekolah minta agar semua persiapan stand diselesaikan sore ini juga. Sore ini Bu? Iya, jadi tolong sampaikan ke Melati selaku bendahara kelas ya. Besok pagi-pagi sekali, begitu gerbang sekolah dibuka, dia harus sudah membawa seluruh uang kas sekelas tanpa terkecuali. Oh, besok pagi banget ya Bu? Berarti semua uangnya harus diserahkan dalam bentuk tunai langsung ke pihak panitia atau bagaimana Bu? Iya betul, harus dalam bentuk cash atau tunai. Soalnya besok pagi pihak penyedia tenda dan perlengkapan stand bakal langsung menagih pembayaran sisa modal di lapangan utama. Saya paham Bu. Tolong ingatkan Melati ya, jangan sampai kotaknya ketinggalan di rumah atau dia datang terlambat. Soalnya kalau sampai telat bayar, stand kelas 11 IPA 2 bisa kena sanksi dan gak boleh ikut jualan di jam pertama. Baik Bu Riri, setelah ini langsung Adila kirim pesan singkat ke Melati biar nggak lupa. Nanti malam juga bakal Adila telepon lagi buat memastikan semuanya aman. Terima kasih ya Adila, Ibu tenang kalau ada kamu yang ikut memantau. Ya udah silakan lanjut bawa bukunya ke ruang guru. Wih, luar biasa banget gayanya hari ini Mel. Kacamata hitam, terus tas baru lagi ya itu. Kinclong banget kelihatannya, siap banget nih kayaknya buat jadi bintang utama di bazar hari ini. Pasti dong Erik, hari ini kan acara besar seluruh sekolah. Ya penampilan aku juga harus maksimal dan totalitas tanpa batas. Masa bendahara kelas 11 IPA 2 tampilannya biasa-biasa aja, nanti malu-maluin dong. Bener juga sih, tapi itu kotak keramatnya aman kan Mel? Kemarin Adila berkali-kali ngingetin di grup kelas biar kamu jangan sampai lupa bawa uang kasnya hari ini. Dia kelihatan panik banget tahu kemarin. Aduh, Adila mah emang orangnya suka panik berlebihan, kayak nggak tahu kapasitas aku aja. Ini kotaknya aku jinjing sendiri dari rumah, nggak bakal hilang atau ketinggalan. Semua modal, uang kertas, sampai uang koin ada di dalam sini. Pokoknya semuanya aman terkendali di bawah pengawasan aku. Yuk ke lapangan, nggak usah dengerin kepanikan si Adila. Melati, akhirnya kamu datang juga nak. Sini cepet kemari. Ini pihak dekorasi stand dan penyedia tenda sudah dari tadi menunggu di sini. Mereka mau menagih sisa pembayaran nota perlengkapan yang kita sewa kemarin, biar pengerjaan bisa langsung diselesaikan sekarang. Iya Mel, buruan, dari tadi kita semua udah nungguin kamu tahu. Uang kasnya lengkap kan, semuanya di dalam kotak itu. Jangan sampai ada yang kurang ya, soalnya abang dekorasinya nggak mau mulai kerja kalau belum dilunas. Aduh, iya Bu, iya Dila, ini aku udah datang kok, nggak usah buru-buru gitu dong, santai aja. Uangnya udah siap semua di dalam kotak jinjing ini, nggak bakal kurang sepeser pun buat bayar semua keperluan kelas kita hari ini. Itu bagus Melati. Tapi Bu, saya mau ke toilet dulu ya. Sekalian mau saya rapiin uang kasnya di dalam sini, biar nanti lebih rapi aja. Iya, nggak apa-apa. Don, lihat deh itu si Melati dari kelas 11 IPA
Gayanya astaga, pamer banget gak sih? Pagi-pagi udah pakai kacamata hitam, terus tasnya baru lagi. Kemarin di medsos juga pamer duit segepok. Kayak banget ya dia sekarang. Iya, aku juga lihat postingannya kemarin, tapi aneh gak sih? Aneh. Kemarin pas kerja kelompok bareng, Erik sempat cerita kalau kondisi ekonomi keluarga Melati itu biasa aja. Malah toko mamanya lagi sepi. Kok bisa dia beli barang-barang branded tiap minggu? Nah itu dia, makanya anak-anak kelas sebelah banyak yang curiga. Jangan-jangan itu cuma demi konten doang. Kayaknya kalau cuma buat konten gak mungkin deh. Tapi kamu denger gak? Si Adila kayaknya lagi ada argumen sama Melati di depan standnya. Suaranya kedengeran sampai sini. Melati, jangan banyak gaya dulu deh. Cepet turunin kotaknya dan serahin uangnya ke Bu Riri. Pihak dekorasi udah gak sabar itu. Aduh Adila, santai aja, kenapa sih? Nggak usah pakai urat ngomongnya. Semua orang jadi ngeliatin kita tahu. Wah, kayaknya bakal ada keributan nih. Yuk kita samperin ke lapangan. Penasaran aku, itu kotak isi duit beneran atau cuma pajangan doang? Nih Adila, lihat baik-baik ya. Jangan dikira aku nggak bertanggung jawab. Bu Riri, ini uangnya, silakan ambil langsung dari kotak amanah aku. Kenapa ini? Aduh, jadi berantakan kayak gini. Kok bisa? Ya ampun Melati, kamu harus hati-hati. Loh, astaga, Melati, itu kertas apa? Uang kas kelas 11 IPA 2. Jadi semua uang yang berserakan ini dan uang segepok yang kemarin kamu pamerin di Instagram itu semuanya uang kas kelas kita. Ternyata dugaanku selama ini bener 100%. Kamu lihat ini Bu Riri, lihat catatan coretan di bawah ini. Melati tega banget pakai uang kas kita buat beli belanja pribadi sama uang traktir anak-anak demi dapat pujian. Pantes setiap kali aku minta laporan bulanan, kamu selalu bikin alasan menunda-nunda. Enggak gitu Dila. Bu Riri, tolong dengan penjelasan aku dulu Bu. Itu cuma catatan sementara. Aku berniat buat ganti kok minggu depan, sumpah Bu. Ambil uangnya. Wah gila sih, ini kan selebgram kelas kita yang hobi flexing dompet tebal kemarin. Ternyata duitnya hasil pakai uang kas kelas. Parah banget, malu-maluin satu sekolah. Syukurin, makanya kalau miskin gak usah sok kaya pakai duit temen kelas. Gaya elit tapi mental maling. Pirain aja nih videonya biar kapok. Aku bener-bener gak nyangka ya, Mel. Melati, cukup, jangan bikin alasan lagi. Ibu benar-benar tidak menyangka siswi yang selama ini ibu percaya, yang dikenal paling aktif dan teliti, ternyata punya tabiat seburuk ini. Maafin aku Bu, maafin aku Bu Riri. Kamu sudah merusak kepercayaan satu kelas, menyalahgunakan amanah cuma demi gengsi dan pujian kosong di media sosial. Lihat sekelilingmu sekarang, apa ini hasil dari kesombongan yang kamu banggakan itu? Maafin aku semuanya, saya hilaf. Saya cuma pengen diakuin sama kalian. Aku pengen kelihatan hebat. Tolong matiin kameranya, jangan direkam, aku mohon. Ada apa ini? Kok ngumpul rame-rame? Biasalah, ada banyak masalah. Ada aja ya. Tapi kamu mau beli basreng dan kaipi kacanya nggak? Ini premium loh, harganya juga terjangkau. Belinya tinggal tap gambarnya di layar. Nggak, Mbak, makasih. Saya lagi nggak mood.
Ibu sudah selesai menelpon orang tua kamu. Ibu sudah ceritakan semua kejadian di lapangan tadi tanpa ada yang dikurangin sedikit pun. Mama kamu nangis di telepon Melati. Beliau sangat sedih dan malu mendengar perbuatan kamu. Maafin aku, Bu. Aku bener-bener nyesel udah bikin mama sama papa malu. Aku nggak mikir panjang kalau dampaknya bakal semengerikan ini. Penyesalan selalu datang terlambat, Melati. Sekarang kamu harus mempertanggungjawabkan semuanya. Iya, Bu. Ini surat perjanjian resmi. Mulai besok kamu dicopot dari jabatan bendahara kelas. Kamu dan orang tua kamu wajib mencicil dan mengembalikan seluruh uang kas kelas yang sudah kamu selewangkan sampai lunas sebelum hari kelulusan. Paham? Iya, Bu, paham. Saya bakal tanggung jawab buat ganti semua uangnya. Enggak cuma itu, sebagai sanksi moral dan disiplin dari sekolah, mulai besok setelah jam pelajaran selesai, kamu wajib membantu petugas kebersihan sekolah untuk membersihkan area koridor dan lapangan utama selama 1 bulan penuh. Baik, Bu Riri, saya terima semua hukumannya dengan ikhlas. Saya sadar sekarang kalau saya benar-benar salah. Ibu mau kamu belajar bahwa mencari pengakuan itu tidak ada gunanya kalau dilakukan dengan cara menipu. Kepercayaan orang lain itu jauh lebih mahal dari sekadar jumlah likes di media sosial kamu. Saya janji nggak akan pernah mengulangi perbuatan pamer dan nggak jujur ini lagi. Saya bakal berusaha berubah jadi orang yang lebih tahu diri dan bertanggung jawab sama amanah. Terima kasih mau mendidik aku, Bu.